Tasya, tidur, ucap Arya. Arya pun hanya menggelengkan kepalanya saat melihat Tasya tertidur dalam pelukannya. Arya pun akhirnya menepikan perahu dan membawa Tasya ke dalam gubuk. Dan menaruh Tasya di tempat tidur yang memang selalu Arya tempati saat Arya ke tempat ini. Aku sangat bahagia Tasya. Benar-benar bahagia. Kamu gadis yang aku kagumi sejak saat pertama kali kita bertemu. Kamu gadis pertama yang membuat hatiku menjadi resah saat mendengar bahwa kamu akan jadi milik orang lain. Kamu gadis pertama yang membuatku selalu merasa nyaman. Dan aku sangat bahagia ternyata takdir menyatukan kita berdua, ucap Arya sambil memeluk dan membelai rambut Tasya. Arya pun memejamkan matanya bersama Tasya. Sampai akhirnya Arya pun hanyut dalam mimpinya. Pagi pun tiba Tasya terbangun lebih awal dan langsung pergi keluar untuk menghirup udara segar di pagi hari. Selamat pagi, ucap Arya yang memeluk Tasya dari belakang dan mencium Tasya. Selamat pagi, jawab Tasya. Apa kamu lapar? Tanya Arya. Iya, jawab Tasya. Ya sudah sebaiknya sekarang kita mandi dulu setelah itu kita pergi untuk mencari makan, ucap Arya. Mau mencari makanan di mana? Tanya Tasya pada Arya. Kita cari makan di kampung yang paling terdekat dari sini, jawab Arya. Baiklah, ucap Tasya. Setelah itu Arya dan Tasya pun masuk ke dalam gubuk untuk menyegarkan diri mereka. Setelah 30 menit, Arya dan Tasya pun keluar dari gubuk untuk mencari makan terlebih dahulu sebelum pulang. Arya dan Tasya menaiki mobil mereka dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan setelah menempuh waktu selama 15 menit Arya dan Tasya pun sampai di salah satu pasar tradisional di kampung terdekat. Arya dan Tasya memarkirkan mobilnya di tempat yang sedikit lebih luas. Arya dan Tasya pun turun dari mobilnya dan pergi berkeliling untuk mencari makanan. Kamu mau makan apa? Tanya Tasya pada Arya. Apa saja yang kamu makan? Ucap Arya. Baiklah, ucap Tasya yang berjalan sambil melihat-lihat apa yang bisa dia dan Arya makan hari ini. Saat Tasya berjalan banyak yang memperhatikan Tasya. Begitupun dengan Arya banyak wanita-wanita yang histeris saat melihat ketampanan Arya. Bahkan sudah ada yang beberapa kali mengajak berkenalan dengan Arya. Dan ada juga yang bertingkah kecentilan. Tasya yang melihat itu pun menjadi kesal dan jengkel sampai Tasya berada di salah satu tempat makan yang ada di pasar itu. Tasya pun langsung berteriak pada Arya. Sayang kita makan di sini saja ya, ucap Tasya yang sengaja berteriak lebih kencang lagi agar didengar oleh para wanita-wanita yang kecentilan pada Arya. Iya, di mana saja boleh asal kamu suka, jawab Arya yang tersenyum dan berjalan ke arah Tasya. Arya dan Tasya pun masuk ke dalam tempat makan itu dan langsung duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu Arya pun memesan makanan yang ingin mereka makan. Setelah menghabiskan makanannya Arya dan Tasya pun langsung pergi. Arya dan Tasya pun memutuskan untuk langsung pulang ke kota lagi. Kapan kamu menghadiri pesta pernikahan Jessica? Tanya Arya. Lusa, jawab Tasya. Sebenarnya aku malas sekali menghadirinya namun mau gimana lagi. Kalau aku tidak datang pasti mereka mengira aku tidak bisa melupakan Johan. Kalau datang pasti mereka sudah merencanakan sesuatu untukku, sambung Tasya. Jadi kamu mau datang atau tidak? Tanya Arya. Harus. Aku harus datang. Aku akan membuat mereka malu dan membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang sudah terjadi padaku setelah keluar dari keluarga Wirawan. Jelas Tasya. Baiklah, ucap Arya. Setelah itu tidak ada suara lagi di antara Arya dan Tasya. Dan setelah menghabiskan waktu selama 4 jam mereka pun sampai di kediamannya. Arya dan Tasya langsung pergi beristirahat di kamar mereka untuk mengembalikan tenaga mereka yang terkuras habis dalam perjalanan. Setelah merasa cukup Tasya pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamarnya menuju kolam renang. Karena Tasya tiba-tiba mau berenang. Ter. Saat Tasya berenang telepon genggamnya berdering. Tasya pun menghentikan aktivitasnya dan meminta pelayannya untuk mengambilkan telepon genggamnya. Sisi tolong ambilkan handphone saya, ucap Tasya pada Sisi yang menemani Tasya berenang. Halo, ucap Tasya saat mengangkat teleponnya. Halo Tasya, kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Tanya orang di seberang telepon sana. Ini siapa? Tanya Tasya. Aku Fadil. Aku khawatir sama kamu Tasya. Karena sudah beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Ucap Fadil dari seberang telepon.
Sedangkan Tasya yang mendengar ucapan Fadil tidak merespon ucapan Fadil melainkan langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya saat Tasya terbangun, Tasya langsung membangunkan Arya dari tidurnya agar tidak terlambat masuk kantor. "Arya, bangunlah cepat. Hari ini hari pertama kamu masuk ke kantor bukan?" ucap Tasya. "Iya sayang, iya," ucap Arya yang langsung pergi ke kamar mandi. Sedangkan Tasya pergi untuk menyiapkan pakaian Arya dan sepatu yang akan digunakan Arya hari ini. Setelah 15 menit Arya pun keluar dari kamar mandi. Tasya pun langsung membantu Arya untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Setelah itu Tasya membantu memakaikan baju, dasi, dan tidak lupa sepatu. "Sudah siap," ucap Tasya saat melihat Arya yang sudah sangat rapi dan siap untuk pergi ke kantor. "Terima kasih sayang," ucap Arya yang kemudian mencium kening Tasya. "Sama-sama. Baiklah, sekarang sebaiknya kita cepat pergi untuk sarapan. Kalau tidak cepat pasti nanti kamu akan terlambat," ucap Tasya. Arya dan Tasya pun turun untuk menuju tempat makan. Setelah sarapan Tasya mengantar Arya ke depan. Namun sebelum pergi Arya meminta Tasya untuk mengikutinya terlebih dahulu. "Tasya, ikut denganku sebentar," ucap Arya. "Mau kemana?" tanya Tasya. "Sudah, ikut saja," jawab Arya. Tasya pun mengikuti Arya. Sampai pada akhirnya mereka sampai di depan garasi. "Tasya, lihat ke depan," ucap Arya. "Itu mobil siapa?" tanya Tasya saat melihat sebuah mobil mewah terparkir di sana. "Itu mobil kamu," jawab Arya. "Apa mobil aku? Kamu jangan bercanda dong, mana mungkin aku bisa beli mobil semahal itu," ucap Tasya. "Aku yang belikan untuk kamu." "Kenapa?" tanya Tasya yang tak mengerti kenapa tiba-tiba Arya membelikan mobil untuknya. "Tentu saja untuk kamu pergi kemana-mana. Aku akan sibuk di kantor. Jadi gak akan bisa menemani kamu kemanapun. Jadi aku putuskan membeli mobil ini untukmu. Jadi kamu bisa pergi kemanapun menggunakan mobil ini," jelas Arya. "Sungguh, aku tidak bermimpi kan Arya?" tanya Tasya. "Iya, kamu tidak bermimpi. Ini kuncinya, cobalah dulu," ucap Arya sambil memberikan kunci mobil pada Tasya. Tasya mengambil kunci mobil yang Arya berikan. Tasya pun mendekat ke mobil yang baru saja Arya berikan. Tasya tak bisa berkata apa-apa. Tasya tidak menyangka kalau Tasya akan memiliki mobil yang selama ini Tasya impi-impikan. Tasya pun langsung masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesinnya lalu mengeluarkan mobilnya dari garasi. Setelah itu Tasya pun turun dari mobilnya dan langsung memeluk Arya. "Terima kasih banyak Arya," ucap Tasya yang memeluk Arya. "Kamu suka?" tanya Arya. "Aku sangat menyukainya," jawab Tasya. "Bagus kalau begitu. Ya sudah, aku harus pergi ke kantor sekarang," ucap Arya dan Tasya pun mengangguk. Namun saat Arya sudah melangkah beberapa langkah, Tasya menarik tangan Arya. Setelah itu Tasya mencium bibi Arya. "Hai, kamu nakal ya," ucap Arya pada Tasya. Sedangkan Tasya tengah berlari masuk ke dalam rumahnya sambil tertawa. "Dah sayang. Hati-hati di jalan," ucap Tasya yang berbalik sambil melambaikan tangannya ke arah Arya. "Dah. Kamu juga berhati-hatilah," ucap Arya yang memberikan ciuman jarak jauh. Setelah itu Arya pun masuk ke dalam mobil dan langsung pergi menuju kantornya. Sedangkan Tasya masuk ke dalam rumahnya dan langsung menuju kamarnya untuk pergi mandi dan bersiap untuk pergi ke kampus. Setelah 30 menit Tasya pun turun dari kamarnya dan bersiap untuk pergi ke kampus. Tasya berjalan keluar rumah dan berjalan menuju mobilnya. Apakah ini nyata? Aku tidak percaya semua ini akan terjadi padaku," ucap Tasya pada dirinya sendiri. "Mulai sekarang aku harus lebih berusaha lagi," sambung Tasya. Tasya pun masuk ke dalam mobilnya dan langsung melajukan mobilnya menuju kampusnya. Tak butuh waktu terlalu lama Tasya pun sampai di kampus. Setelah itu Tasya memarkirkan mobilnya. Lalu Tasya langsung keluar dan menuju ke perpustakaan. Sedari Tasya keluar dari mobilnya banyak yang memperhatikannya. Bagaimana tidak? Tasya yang katanya bukan lagi nona muda wirawan tapi kini dia datang menggunakan mobil mewah. Dan penampilannya Tasya juga kini semakin menarik. Dengan dandanannya dan gayanya yang semakin hari semakin menawan dan pesonanya pun kini semakin terpancar. Namun Tasya tidak memperdulikan itu semua karena mulai dari Tasya mengetahui siapa Arya sebenarnya. Saat Tasya akan masuk perpustakaan tiba-tiba tangan Tasya ditarik sehingga Tasya pun langsung berbalik dan Tasya pun langsung dipeluk. "Tasya, kamu kemana saja? Aku sangat khawatir dan aku juga sangat merindukanmu,"
Aku. Ucap Fadil yang tiba-tiba terhenti karena Tasya yang mendorong Fadil. Apa yang kamu lakukan? Tanya Tasya pada Fadil dengan nada tinggi. Aku merindukanmu Tasya. Aku tidak bertemu denganmu beberapa hari belakangan dan aku takut terjadi sesuatu padamu. Ucap Fadil. Itu bukan urusanku. Lagi pula tidak ada yang menyuruhmu untuk merindukanku dan mengkhawatirkanku. Lagi pula untuk apa kamu mengkhawatirkan aku? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku juga ada suami yang akan melindungiku. Jadi kamu tidak perlu repot-repot memikirkanku. Apalagi mengkhawatirkan aku, ucap Tasya. Tasya, kenapa kamu seperti ini? Tanya Fadil pada Tasya. Memang aku seperti apa? Aku memang seperti ini. Lalu apa yang salah dari diriku? Tanya Tasya. Kalaupun aku berubah itu karena keluarga Wirawan dan keluargamu itu. Aku selalu melakukan apapun yang mereka ingin. Aku selalu memenuhi keinginan mereka. Tapi apa yang aku dapatkan? Apa? Bahkan kepercayaan pun tidak mereka berikan padaku. Ucap Tasya. Tapi aku bersyukur karena kalian aku bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai dan menyayangiku. Orang yang bersedia melakukan apapun untuk. Orang yang selalu berusaha membuatku bahagia. Orang yang memberiku kebebasan untuk melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Dan sekarang aku sudah benar-benar sangat bahagia. Jadi tolong jangan ganggu aku. Mengerti, ucap Tasya dengan tatapan kekesalan. Tasya, apapun yang kamu dapatkan saat ini, aku bisa memberikannya 2 kali lipat Tasya. Aku pun bisa melakukan apapun untukmu. Dan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau dan kamu suka, ucap Fadil sambil menggenggam tangan Tasya. Oh, aku tidak menyangka bahwa adikku ternyata sangat mencintai mantan kekasih kakaknya sendiri. Bahkan sejak dia masih menjadi kekasih kakaknya sendiri. Lama sekali ya. Tapi tidak masalah kalau kamu mau, silahkan kamu ambil, ucap Yohan yang tiba-tiba datang. Bagaimana Tasya? Kamu mau menikah dengan adikku bukan? Bagaimanapun adikku ini jauh lebih baik dari suamimu itu, ucap Yohan. Terima kasih banyak. Tapi maaf aku tidak tertarik. Dan aku mohon kepada kalian agar tidak menggangguku lagi. Permisi, ucap Tasya yang kemudian langsung pergi meninggalkan Fadil dan Yohan.